Hai Hidup Sehat. Kita ada di sini karena memberikan tips yang sangat penting Anda ketahui. Saya punya cerita nih sebelumnya ketika sementara ada liburan kemarin, ada orang yang menelpon saya katanya tiba-tiba lagi foto-foto, lagi liburan, jatuh, nggak sadarkan diri, nggak ada yang nolong, nggak sempat ke rumah sakit. Nah, Anda bisa tolong menyelamatkan nyawa orang tersebut jika Anda tahu bagaimana cara menolong serangan jantung. Tanda-tandanya seperti apa? Nah, jadi tanda orang serangan jantung biasanya tuh kelihatan kalau dia itu ada sakit dada, keringat dingin, basah, bahkan mulai gelisah. Biasanya orang itu merasa ketakutan karena sakitnya sakit sekali rasanya. Dadanya seperti ditekan benda berat sampai menjalar ke lengan kiri. Nah, itu bahaya. Tapi yang paling kita takutkan adalah ketika orang tersebut tiba-tiba jatuh pingsan, nggak sadarkan diri, dan itu di luar rumah sakit. Rumah sakitnya mungkin jauh. Gimana cara menolongnya? Ini dia, perhatikan baik-baik ya caranya ya. Nah, kalau Anda misalkan melihat ada orang yang tiba-tiba pingsan, kolaps tanpa ada benturan. Tiba-tiba aja begitu. Nah, itu Anda harus curiga bahwa ini mungkin adalah henti jantung. Mungkin karena serangan jantung. Nah, begini cara menolong pertama kali. Anda harus panggil dulu tuh orangnya. Pastikan dulu memang dia jatuh gara-gara nggak sadarkan diri. Cek responnya. Halo Pak atau Bu gitu ya. Hai, gimana Pak, Bu? Nggak ada respon. Curiga harus henti jantung. Panggil bantuan segera. Jadi yang pertama, panggil bantuan. Panggil bantuan dulu. Tolong, tolong. Atau sekarang zamannya bisa langsung telepon ya. Teleponnya Anda aktifkan mode speaker supaya sementara Anda menolong nggak sibuk begini. Tapi Anda menolong langsung pencet speaker, taruh di sini. Ketika ada suara langsung bilang, saya ada di sini, tolong bantu saya. Nah, seperti itu. Nah, ketika Anda sudah panggil, nggak sadar tadi, Anda sudah panggil bantuan, segera lakukan namanya kompresi atau pijat jantung luar. Nah, ini bukan pijat jantung seperti biasa begini ya, ada caranya. Jadi Anda lakukan adalah seperti ini. Anda akan menekan dengan bagian pangkal dari telapak tangan nih, sini nih. Nah, tapi supaya kuat, Anda kaitkan dengan tangan Anda yang lain lagi di atasnya supaya menolong ketika menekan. Ini harus diketahui apabila Anda kerja di tempat publik. Anda security, Anda seorang karyawan, Anda seorang jurnalis atau siapapun yang ada bekerja di luar. Bahkan seorang mahasiswa pun harusnya bisa tahu bagaimana caranya. Ingat ya, Anda menekan dengan bagian pangkal dari telapak tangan nih, sini nih. Pangkal dari telapak tangan, Anda kaitkan seperti ini, ya. Lalu Anda tekan di bagian tengah dada. Ketika Anda menekan, maka Anda menggunakan bagian dari bahu untuk mendorong ke bawah, ya begini. Jadi bukan dengan siku, bukan begini ya, bukan begini, tapi dengan bahu. Jadi mendorongnya begini, ya. Anda lakukan dengan kecepatan berapa? Kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit atau sekitar 1 detik 2 kali. 1 detik 2 kali. Ya. Dan dengan kedalaman sekitar 5 cm. Jadi artinya apa? Memang mungkin Anda nggak usah ukur-ukur, tapi maksudnya kira-kira bahwa itu dalamnya cukup dalam sampai dadanya tuh masuk ke dalam dan Anda harus lepaskan sampai dadanya mengembang kembali, baru Anda tekan lagi. Coba kita panggil bantuan ya sekarang ya. Tolong, tolong, Pak, tolong Pak. Nah, tolong maksudnya tolong bantuin memperagakan ya. Gimana? Pak, tolong baringan sini Pak. Tolong Pak ya. Kepalanya sana boleh? Boleh. Ya. Oke, kepala sana nggak usah pakai bantal Pak ya. Agak ke sini sedikit. Ya. Nah, boleh tiduran sebentar ya. Nah, kita anggap beliau ini adalah korban orang yang mengalami henti jantung. Contoh kita panggil tadi nih ya. Pak, nggak menjawab. Pak, nggak menjawab ya. Ketika nggak menjawab berarti harusnya orang ini memang henti jantung. Atau bila kelihatan bernapas tapi bernapasnya itu nggak normal. Ya, seperti mengorok misalnya. Nah, itu kita curiga, oke, ini seorang dengan henti jantung. Apalagi nggak jawab sama sekali. Sudah kita panggil ya. Oke Pak, panggil bantuan. Pak, tolong. Ya, telepon, speaker. Kita betulkan, ini detil yang tadi nggak bisa diperagakan kalau nggak ada orangnya ya. Kita pegang dahinya, ininya dagunya naikkan begini. Nah, jadi ini untuk membuka jalan napas nih. Ya, kita naikkan ininya, dagunya, tekan dahinya ke belakang. Nah, dengan posisi seperti ini, orangnya dalam keadaan lebih baik jalan napasnya. Bapak boleh dilepaskan ininya, supaya bisa lebih kelihatan. Nah, begini. Nah, sudah dengan kondisi seperti ini, kita lakukan pijat jantung luar ya. Ini tengah dada persis, Anda harusnya buka biar kelihatan. Ya, ini di antara payudara, di tengah-tengah dada persis, Anda tekan dengan posisi telapak tangan, ini sebagai penumpunya. Anda kaitkan seperti ini, ya, kaitkan seperti ini, tekan dengan bagian sini ya. Oke, tekan dengan kecepatan 100 kali atau 120 kali per menit, atau 1 detik 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Anda tidak perlu memberikan napas buatan. Apalagi ini di era pandemi, jadi biarkan kalau pakai masker, nggak usah dilepas. Tetap pakai masker nggak apa-apa. Atau malah kalau misalkan nggak pakai masker, Anda boleh kasih juga semacam handuk tipis ya, supaya ada penghalang sedikit. Ya, jadi dengan demikian, Anda bisa meningkatkan survival dari si korban, itu hingga 40%. Sampai ada petugas medis yang profesional datang untuk menolong. Ya. Ayo Pak, mari. Jadi sambil menunggu, Anda bisa memperpanjang nyawa si korban tersebut, apabila memang diizinkan ya. Nah, ada juga orang bilang kasih minyak atau kasih minum, jangan justru. Ya, tidak boleh memberikan minuman apapun ataupun minyak atau bau-bauan, tidak perlu. Lakukan pijat jantung, ini terbukti efektif, walaupun tanpa memberikan napas buatan ya. Bisa memperpanjang nyawa kalau memang diizinkan oleh Tuhan ya. Ya. Dan demikian Anda ketika datang nanti medis yang terdekat, Anda bisa bantu. Kalau misalkan ada orang lain di sekitar Anda, harus gantian. Karena nggak akan kuat untuk terus-terusan pasti ya. Karena itu panggil bantuan itu yang pertama, panggil bantuan. Oke, baik. Pak, makasih ya. Sama-sama. Ya. Nah, kita akan bahas mengenai asam urat. Wah, banyak kadang-kadang kakinya bengkak nih, pegal-pegal, jangan-jangan asam urat ya. Bagaimana cara mengatasinya dan apa fakta atau mitosnya kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.